Oke. Baik, kita lanjutkan kuliah kita di topik 13 ya. Topik 13 kali ini kita akan membahas isu yang sangat sangat berkembang pesat sekarang, yaitu bagaimana semua benda yang ada di sekitar kita ini berjalan otomatis itu ya. Dioperasikan berjalan otomatis itu ya. Everything automation. Nah, ini masuk dalam bahasan Internet of Things ya. Jadi, what is automation? Automation is any process that is self-driven. Jadi, proses apa saja yang bisa bergerak sendiri gitu ya. Reduce and eventually eliminate the need for human intervention. Jadi, bahkan sangat mengurangi itu ya, atau bahkan bisa memutus ya intervensi manusia. Nah, jadi selama ini bahkan nyupir mobil nggak mungkin lah kita serahkan ke mesin ya. Ternyata ada orang yang sudah bisa bikin ya, dengan banyak tersedianya sensor ya, bahkan hingga satelit ya, untuk menentukan koordinat titik sebuah benda di permukaan planet bumi. Maka sangat mungkin bahkan sudah berhasil dikembangkan orang ya, itu mobil yang auto driven. Ini nggak bisa diklik rupanya video ini. Aku pikir video ini bukan video rupanya. Oh, mungkin di itunya kali ya, di versi PPT-nya kali yang video. Masih harus download lagi nih. The IoT opens up a new world in which tasks previously requiring human intervention can become automated. Jadi Internet of Things itu membuka peluang ya bagi dunia baru ya, yang mana tugas-tugas sebelumnya itu membutuhkan manusia ya. Nanti akan bisa tanpa manusia ya, bisa berjalan otomatis ya. Tentu konsekuensinya ini sangat luas ya. Jadi nanti akan mendisrupsi. Nah, sekarang istilah disrupsi itu sangat populer ya. Internet itu mendisrupsi banyak sekali bidang kehidupan ya. Nah, nanti juga Internet of Things itu bisa mendisrupsi banyak pekerjaan. Nah, mungkin enggak butuh lagi orang kamu. Nah, kalau kamu mesen kalau mobil apa? Gojek motor ya. Kalau mobil ya pesen yang ojek online itu ya, itu yang datang cuman mobil aja nanti, enggak usah ada supirnya. Mobilnya datang dewek yang deketi kamu, nah masuklah ke mobil, pencetlah tombol, kena ketemu, nah sudah kamu diantar oleh mobilnya itu. Akan mendisrupsi profesi sebagai supir mobil. Itu benar-benar sudah terjadi nih ya. Mobilnya memang masih mahal ya, suatu saat pasti lama-lama murah ya. Di negara maju bahkan dipakai untuk kendaraan umum ya, ada kendaraan umum yang penumpangnya bisa 8-10 orang deh, itu enggak pakai supir ya. Automation, robot are used in dangerous conditions such as mining, firefighting, and cleaning up industrial accident. Nah, jadi bahkan untuk memadamkan api pakai robot ya, pakai drone lebih efektif ya. Pakai drone itu sangat efektif ya, karena drone-nya bisa dipasang sensor panas yang deteksi diri sendiri ya gimana panasnya ya. Terus dia bisa menghitung sendiri berapa kekuatan pemadamnya ya, zat kimia yang dibutuhkan atau asapnya atau airnya yang disemprotkan itu berapa kekuatannya ya, bisa dihitung otomatis itu ya. Nah, dan terusnya ya. Use an automatic assembly line, assembly perakitan ya, di industri perakitan ya. Itu nanti jadi kalau masa depan nanti orang bikin mobil bahkan ya, masukin bahan bakunya ya, masukin besi, nah, besinya berapa, tembaganya berapa dibutuhkan, udah nanti butuh plastiknya berapa gitu ya, kaconya butuh berapa, keluarnya jadi mobil gitu ya. Karena semuanya dikerjakan oleh robot ya. Nah, itu automation ya.
Kalau kamu bicara kayak gini, mobil bisa jalan delay, kamu ngomongnya 20 tahun yang lalu, kamu mungkin dikatai orang, gila nih, masa mobil jalan delay gitu ya. Tapi sekarang orang terwujud ya. Nah, pertanyaannya gini sekarang, bisa nggak kamu punya ide yang gila ya? Jadi ide yang kalau kau omongkan hari ini, orang yang dengar kamu ide kamu itu ngatai kamu, oh gila bang nih. Nah, coba, ada nggak kau coba? Punya nggak kamu ide? Kalau kamu ngomong 100 tahun yang lalu, saya bisa jalan-jalan ke bulan, nah, atau manusia bisa jalan ke bulan. Nah, 100 tahun yang lalu ya, pasti kamu dikatakan gila nih, oh, nggak ajak jalan-jalan ke bulan. Nah, ternyata mereka bisa kan? Nah, adalah nggak jajal lah. Kamu ngomong 50 tahun yang lalu ya, saya bisa menghubungi orang ya, bisa ngobrol dengan orang, kelihatan mukanya, wongnya lagi apa, nah ya, itu pasti oh nggak mungkin gila nih. Nah sekarang orang bisa video call kan pakai HP kamu itu ya. Jadi kayak gitu ya, yang ide saat ini gila, itu mungkin 10-20 tahun lagi bahkan adonian. Ada yang punya ide? Kalau saya punya ide, saya mau bikin mesin portal yang di Minecraft itu nih, di game Minecraft ya. Kalau masuk di mesin portal itu saya bisa pergi kemana aja. Jadi gila ya. Pasti emang wah gila Pak ini. Mesin portal ya. Atau saya punya ide gini. Nah, ini enggak terlalu jauh ya. Nah, saya punya ide di rumah saya ada mesin ya sejenis printer ya yang kalau saya telepon McDonald misalnya, nah, saya beli burger, muncul gambar burger, saya klik buy beli gitu ya, nah, maka di printer saya keluar burger. Nah, jadi burgernya nggak diantar oleh Gojek lagi ya, tapi keluar dari alat printing 3 dimensi yang ada di rumah kamu misalnya gitu ya. Mungkin masih gila caranya, belum ada alat ya. Nah, ini nggak lama lagi alat kayak gitu tuh ada ya. Jadi printer yang bisa nyetak makanan, yang bisa kamu pesan sesuai dengan selera kamu gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu perkembangan budaya manusia itu luar biasa. Nah, yang beberapa waktu yang lalu ide itu aneh, itu bahkan dikata orang gila, ternyata bisa dibikin orang. Tapi tetap manusia itu ada batasnya ya. Nah, kita tetap sehebat manusia kita ini makhluk ya, makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Kalaupun pacak bikin sesuatu, apapun yang dibikin manusia itu ya namanya bikinan manusia, pasti ada kelemahannya. Ya. Kamu bikin komputer hebat, ya, server hebat Pak, server saya tidak bisa diserang orang ya, tidak bisa dihack Pak, sudah saya amankan dengan level keamanan berlapis-lapis ya, ternyata ada orang yang bisa ngehack ya. Di atas lagi ada langit, jadi karena itu orang tidak bisa sombong ya, selama buatan manusia ya pasti ada kelemahannya, ya itu manusia ya, meskipun manusia sudah hebat, bisa bikin apa ya, tetap ada batasnya ya. When things start to think, kawan lagi keren lagi nih. When thing, kapan benda bisa mulai berpikir. Ya, things start to think, bendanya berpikir. Many device now incorporate smart technology to alter their behavior under certain circumstances. Kalau kamu pakai mesin absen di kantor kamu ya, yang mesin absen itu kamu cukup menunjukkan muka kamu ya, ngambil matonya terus lalu tahu nih, oh ini si A, ini kamu ya, ini teman kamu ya, atau ngetapkan di jari kamu itu, berarti mesin kamu tuh berpikir sebenarnya, think dia sudah. Mesin absen itu benda, tapi sudah think berpikir ya. Kenapa ya? Karena diinjeksi atau diprogram dengan machine learning ya, dengan face detection ya, face recognition, lalu di analitik pakai algoritma clustering ya. Jadi bisa tahu ini image-nya siapa gitu ya, mukanya siapa nih, ini disidik jarinya siapa nih. Berarti adalah bahkan sudah contoh nyata ya, bisa benda itu dibuat bisa berpikir. Can be as simple as smart appliance lowering its power consumption during periods
big demand or complicated as self-driving. Nah, jadi bahkan nanti misalnya kalau ada smart solution, ada apa smart home ya, smart home, terus ya di mobil-mobil yang otomatis itu kedepannya nanti dilengkapi dengan ini ya, smart appliance lowering its power consumption. Nah, jadi bagaimana penggunaan energi, konsumsi energi itu bisa sangat efisien ya. Kalau kamu di rumah misalnya, itu kan ya pasti semua kamu lah di rumah itu matiin lampu itu kan manual ya, kapan lampu luar nyala, kapan lampu luar mati itu manual kan. Nah, konsekuensinya apa kan? Kadang lah siang benderang ya, apalagi kamu yang hobinya bangun siang ya, nah, malamnya begadang pasti bangunnya siang. Lampu luarnya ya ikut bangun siang, ikut mati siang gitu. Nggak sempat mati ke lampu luar ya, nah, itu kan boros ya. Matahari lah terang benderang masih lampu luar nyala, ya, itu pemborosan energi kan. Nah, kalau ada smart solution kan, nah, lampu luar itu pakai Arduino di program mudah ya, pakai timer kalau sudah jam 7 pagi palingnya mati lampu ya. Nanti sore hidup dewe. Nah, nggak butuh saklar. Atau lampu di kamar dia bahkan kalau perlu tambahin sensor untuk deteksi keberadaan orang. Kalau kamar tuh nggak ada orang ya nggak usah nyala lampunya. Jadi sehingga penggunaan energi itu bisa dibikin tingkat efisiensinya yang tinggi gitu ya. Karena energi itu mahal ya. Dan efeknya penggunaan energi itu merusak lingkungan ya. Kamu makin boros, makin cepat rusak planet bumi ini ya. Ya, pakai tracer, explore the smart home. Wah, nih. Ini bagaimana mendesain smart home dengan pakai tracer ini. Ini pakai tracer versi berapa nih? Bisa ya. Kalau kamu bisa nemukan bagus ini untuk projectnya. Ini dibilang pakai tracer explore the smart home. Jadi membuat topologi jaringan, tapi ada gambar rumahnya gitu. Nah, ini kan, ini internet, ini apa router ya. Saya anak besarnya, ntar ya saya zoom lagi ya. Ya kan? Oh ya, oh bukan. Sorry. Jangan aku zoom ini dia. Nah, ini ya. Nah, ya. Nah, ini kan router ya. Internet lah anggap ya. Router masuk ke rumah kamu ya. Ya ini atau ini router lah, router di rumah kamu di home misalnya. Nah, ada akses point, ada routernya di situ. Nah, dibagi ya. Ada ini mungkin ada switch ya, bagi TV kamu terkoneksi ke jaringan ya, karena ada smart TV-nya ya. Terus, oh ini ada panel surya ya untuk menyuplai energi ya, dikendalikan. Panel surya itu harus dikendalikan kan ya. Kapan dia ngisi aki itu ada itunya dia. Nah, ini orang teknik itu lebih jago ya. Ini ada Arduino-nya. Arduino bisa deteksi kapan pintu terbuka. Keren banget kan. Kapan AC-nya nyala. Jadi ini contoh skema topologi IoT. Ini untuk smart home misalnya. Tentu untuk bidang lainnya bisa kita bikin, kita gambar ini. Ini katanya pakai tracer ini mana? Nah ya, pakai tracer for the smart home. Gitu ya. Jadi ini ke depan harus otomatis. Kamu mau skripsinya tema smart home boleh. Saya ada tuh coding untuk menghidupkan menyalakan lampu dan datanya tersimpan ke MySQL ya. Terus ngidupinnya bahkan bukan bisa pakai tombol di apa aplikasi mobile kamu ya, atau kamu cukup ngomong di aplikasi mobile kamu misalnya. Kamu ngomong lampu kamar nyala, nah nanti lampu kamar nyala. Lampu kamar mati gitu ya. Nah, itu di aplikasi mobilenya yang kita bikin pakai speed to text ya. Dari speed to text nanti bisa menghasilkan teks. Nah, teksnya itu nanti dengan perintah if ya, bisa mengirim di program ya untuk mengirim sinyal ke MySQL yang MySQL-nya nanti dibaca oleh Arduino untuk menyatakan atau menentukan lampu mana atau peralatan apa yang hidup atau mati. Nah, gitu ya. Ada saya programnya. Tinggal kamu ngembangkan nanti boleh. Mau ada yang tema, saya belum pernah melihat ada mahasiswa yang temanya. Tapi smart home yang canggih nian ya, jadi sensornya jangan cuma satu. Yang S1 yang bagus nian lah bisa. Sensor itu banyak, ada sensor suhu, sensor deteksi orang itu ya. Terus
di rumah yang penting itulah. Bahkan bisa tuh kita bikin apa untuk mengukur arus listrik gitu ya, itu dikendalikan dengan Arduino bisa ya. Nah, ini contoh otomatisasi yang mungkin kita lakukan ya. Artificial Intelligence Machine Learning. Nah, jadi tentu butuh dua konsep ini ya, untuk mengoptimalkan penggunaan Internet of Things yang di ujungnya ada microcontroller ya. Itu harus ditanam algoritma artificial intelligence ini tadi untuk mendapatkan tadi ya, tingkat optimasi yang tinggi gitu ya. Machine learning agar tadi kita bisa menghasilkan benda can think ya, benda yang bisa berpikir tadi. Iya, bukan berpikir seperti manusia sebenarnya dia itu. Karena kita tanami dengan program aja gitu maksudnya. Tapi kalau benda-benda yang ada itu bisa berpikir, maka maksudnya bisa membantu efisiensi manusia gitu ya. Artificial Intelligence Machine Learning, common uses of machine learning technology include speech recognition. Nah, tadi ya. Jadi kalau kamu mau bikin microcontroller kamu dikendalikan dengan suara, yang paling mudah saat ini dan mudah banget saya punya nih aplikasinya. Coba saya cek, masih saya buka belum ya? Tadi saya udah buka tadi. Saya punya codingnya nih. Codingnya saya pakai coding block aja, pakai app inventor ya. Coba saya buka ya. Jadi bisa kita mengendalikan Arduino dengan suara ya. App inventor. Nah, saya punya ya. Saya punya ya. Ngerti nggak kamu app inventor? Coding block. Saya pakai app inventor, bisa pakai kodular ya. Tapi saya sudah ngetes kalau pakai kodular objek speed to text-nya dia masih ada bug-nya ya. Nggak jalan sempurna ya. Kalau pakai app inventor nih, ini jalan bagus ini punya saya. Tinggal saya sudah punya speed to text-nya, tinggal saya mengkoneksikan dengan microcontroller-nya. Ya. Ini ya. Nah. Oh, saya nggak bisa nunjukkan HP saya nih. Kalau saya bisa nunjukkan ke HP saya, ini coding ini ya. Saya cuma browsing aja tadi di internet ya. Nah, ini ya. Nah, codingnya kayak gini nih ya. Jadi kamu nyari objek-objeknya sudah banyak disediakan, interface, layout, media, drawing banyak banget disediakan. Sensor juga ada nih, sensor ya. Nah, kalau kamu mau bikin speed to text, butuh objeknya recognition. Nah, speed recognition ini. Nah, betul ini. Nah, ini tarik, masukkan ke objek smartphone kamu ya. Nah, contoh ini saya sudah punya nih. Nah, ini ya. Saya sudah punya ya. Nah, terus saya butuh untuk jadi ini program ini kalau dijalankan saya bisa menghidupkan atau mematikan lampu dengan menekan tombol ini ya. Selain itu saya juga bisa dengan ngomong nih, ngomong. Misalnya lampu mati nanti. Lampu hidup skripsi kamu bisa nih. Nah, tapi kamu harus bimbingan aku kalau nak minta ini ya. Baru aku ajari ya. Kalau bukan bimbingan aku, ngapain yang ngajari kamu? Cari dewe sana ya. Ini codingnya ya. Keren kan? Keren ini, keren banget ini. Nah connect nih, connect ke MySQL ini. Nah, ya. Ini connect MySQL ya. MySQL lokal aku nih ya. Saya udah punya aplikasi set sensor ya, yang pakai PHP-nya ya. Nah, jadi ini kalau saya ngirim data satu, maka nanti lampu nyala ya. Sebaliknya kalau saya ngirim data 0, nah mungkin ada di coding untuk tombol satunya ya. Nah, tombol satunya lagi. Ada ini saking banyak kodenya. Kodenya kayak gini, coding ini namanya coding block namanya. Jadi bikin programnya kamu enggak butuh ngerti pakai JavaScript, Java, pakai Python. Tidak perlu, tinggal kayak masang puzzle aja codingnya. Nah, button ini button 2, button satunya iya ini kalau salah. Nah, ini button satu. Nah, ini kalau ini button satu ini ngirim manggil program PHP untuk men-setting datanya 0. Nah, kalau 0 nanti lampu mati. Nah, kalau ini nah. Tapi ini belum saya hasilnya, masih pakai lokal aja saya pakai. Nah, tahu mulai ya. Tapi udah canggih nih program ini. Jadi bisa mengendalikan microcontroller pakai smartphone ya. Ya.
Tentu untuk ini untuk jalan semuanya banyak loh coding ini. Saya bikin program PHP ya di web server kami ya. Terus bikin program Arduino-nya ya supaya Arduino-nya bisa merequest ya, merequest ke MySQL kan, ke web server aku kan. Terus saya juga bikin aplikasi mobile ini untuk memanipulasi database-nya supaya apa bisa mengendalikan microcontroller-nya kan gitu. Oke, jadi bisa kita bikin ini. Oke, lanjut lagi. Kalau ada yang tertarik skripsi tentang ini boleh nanti hubungi saya. Minta pembimbing saya boleh. Nah, tentu yang menentukan tetap kaprodinya kamu dapat pembimbing siapa ya. Nah, jadi itu speech recognition itu udah machine learning ya. Jadi ini tadi berarti saya nunjukkan contoh machine learning ya. Machine learning karena ini kalau kamu tekan tombol speed kamu ngomong nanti keluar teksnya kamu kan apa ya. Itu pakai machine learning terus suara kamu yang sudah berubah jadi teks tadi bisa mengendalikan microcontrollernya ya cara kerjanya gitu. Itu speed recognition. Contoh yang lain product recommendation system build up a customer profile and recommended product or services based on previous pattern. Nah, product recommendation ini kalau kamu buka e-commerce itu ya, buka e-commerce itu biasanya kalau kamu milih produk biasanya nanti di bawah ada rekomendasi ya. Barang-barang lain yang kamu butuhkan ya kan ini algoritmanya banyak nih. Misalnya algoritmanya gini, kalau kamu ke toko itu misalnya beli kopi, orang beli kopi itu biasanya diikuti dengan beli gula pak, gula misalnya itu kan, ya jarang orang minum kopinya pahit ya, gula minum kopi biasanya manis ya. Nah itu kalau kalau kamu dapat data ya dari sebuah e-commerce ya, atau dari toko manual juga bisa ya. Terus kamu masukkan ke algoritma clustering misalnya, orang yang beli ini biasanya beli itu ya, itu bisa dipakai untuk membuat algoritma rekomendasi ini ya. Itulah kenapa kalau kamu buka e-commerce ya, kamu milih produk, kamu buka, teman kamu juga buka, bisa lain ya, karena perilaku mengklik produk kamu itu beda ya dengan perilaku temennya kan. Misalnya kamu hobinya nyari apa misalnya, kalau dia kamu nyari baju misalnya itu ya, nah, teman yang lain sukanya nyari elektronik, HP bekas misalnya itu ya, lain kan. Nah, ini perilaku kamu mengklik produk tadi dibaca, di-scrape oleh e-commerce, itu dipakai untuk menentukan rekomendasi untuk kamu ya. Kalau dia HP kamu banyak muncul produk-produk elektronik, oh berarti kamu nih sebelumnya sukanya bukan nyari-nyari produk elektronik gitu ya. Kalau sukanya fashion, nah muncul fashion kan gitu contohnya ya. Jadi itu machine learning ya. Shape recognition. Program exists that allow crude hand-drawn diagram and nodes to be converted to more formal diagram and text. Ya apa? Pendeteksi permukaan nih. Ya, banyak sih seorang memang aplikasi machine learning sudah keren. Ini kalau kamu bikin mengembangkan aplikasinya juga platform banyak sekali yang menyediakan ya. Kalau saya sedang belajar AWS itu ya, AWS itu ya. Itu kalau kita bikin webnya bisa kita tanam machine learning, yang machine learningnya sudah disediakan oleh objek-objeknya oleh AWS itu ya. Cuman masalahnya itu berbayar itu ya Mas. Banyak cloud itu yang ya memang cloud yang bagus yang cara gratis ya, berbayar itu. Kita untuk belajar agak susah kadang ya. Credit card fraud detection, facial recognition, atau face recognition ini itu contoh-contoh terapan machine learning. Oh ya satu lagi tadi saya mau menunjukkan ada sebuah platform ya yang ini dikembangkan oleh anak Indonesia namanya Gignesia. Kau buka di gignesia.com. Ini platform untuk Internet of Things ya, bisa dari tahap belajar sampai project. Nah, kalau kamu punya ide-ide project bisa juga ditulis ini ya. Termasuk dia menyediakan tempat penyimpanan ya untuk misalnya kalau nyimpen data dari sensor kamu ya, itu bisa mengonekkan ke Gignesia ini, terus kamu bisa minta API-nya ya, API-nya ya untuk mengkoneksikan program kamu ke sini. Ini saya juga sedang belajar nih Gignesia ini. Karena ini saya tertarik karena ini buatan orang Indonesia nih. Jadi Gignesia adalah contoh platform Internet of Things ya. Yang buatan kamu coba nanti kita cari di YouTube ya, banyak bikin. Nah, ini jadi kamu bisa bikin project-project seperti ini ya. Atau membeli project orang ya. Kalau kamu males bikinnya, anak beli
punya orang jadi ya. Tapi jangan dipakai untuk modus bikin tugas akhir ya, project orang kok pakai. Kalau bisa kok masang upload project di sini ya, menjual project di sini ya, bagus. Nah, ini platform internet of things yang mungkin bisa juga kamu coba ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat. Kemudian oke, sekali lagi tugas kita ya. Minggu ini jadi kita masih ada dua pertemuan lagi ya. Yang pertemuan terakhir ini kan UAS ya, kita langsung UAS saja nih. Nah, nanti tanggal pastinya nanti tunggu aja ya, saya setting soalnya ya. Ini yang dua pertemuan ini harapan saya nanti kamu ada yang presentasi project ya. Presentasi project. Oke lah, presentasi projectnya enggak nama kelompok lajulah ya. Tulis saja yang bagus-bagus ya. Jadi harapan saya nih di tempatnya upload tugas ini kamu bikin tulisan ya, tulisan tentang project kamu ya. Judulnya, nah tulisannya juga dilengkapi dengan video ya, video mendemokan alat kamu, video kamu apa merancang sketch microcontrollernya ya, terserah aja Pak ya. Pokoknya videonya menjelaskan tentang bagaimana kamu mengerjakan project ini. Karena ini hanya tugas kuliah yang simpel-simpel ya, saya yang berat-berat ya. Tapi kalau sampai Internet of Things ya saya hargai itu ya project kamu ya. Saya akan sangat hargai tingkat kesulitan project yang kamu bikin ya. Gitu, kalau ada pertanyaan boleh nih, saya sudah buka chat ini. Oh, masih 4 menit ini waktunya kalau di tempat saya. Oke, ada pertanyaan nih. Izin Pak, ada contoh project IoT dari mahasiswa tahun lalu nggak Pak? Tahun lalu yang saya ingat kalau dokumen videonya saya nyarinya agak susah nih. Tahun lalu ada yang bikin untuk itu apa yang penting sekarang untuk apa pandemi itu ya, sensor untuk mendeteksi tangan kalau kita mau pakai apa hand sanitizer itu ya. Jadi kalau tangannya kita dekatkan ke hand sanitizer, nanti dia keluar sendiri. Nah, itu ya. Ada yang bikin kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ada bahkan yang sudah beberapa semester yang lalu mahasiswa itu tapi di mata kuliah pemrograman platform khusus ya. Ya ininya sama nih karena gini ya pikiran saya, kamu ikuti mata kuliah Internet of Things itu ini pengertian saya kamu sudah pernah ikut pemrograman platform khusus, syukur pernah ikut ambil mata kuliah embedded microcontroller, baru ikut Internet of Things nih ya, jadi bisa bikin projectnya gitu ya. Nah, tapi kamu mau kerjasama dengan temennya yang sudah pinter coding microcontroller ya lanjutlah, nggak masalah gitu ya. Ada dulu kakaknya aku tuh bikin robot dia, robot yang simpel aja, robot yang apa memakai sensor ultrasound itu, sehingga robotnya nggak perlu pakai remote ya. Jadi kalau kita nyalakan dia nggak akan mundur benda itu. Itu pernah ada yang bikin gitu. Saya simpan sampai dia dihibahkan ke kampus ya. Saya simpan tapi di kampus ya. Nggak sempat saya itu ya. Nah, karenanya videonya ada tapi saya enggak. Ya nanti kapan-kapan coba saya ini. Jadi lumayan kalau mahasiswa sebelumnya proyeknya lumayan bagus-bagus ya. Ada kok bakat di kampus kita itu sebenarnya kalau kita mau perlu bikin komunitas, kita bikin komunitas bukan hanya robotik kalau perlu ya, Internet of Things nggak perlu ya. Itu jadi siap ya. Jadi tidak harus final IoT ya Pak, apa cukup sampai sensor aja. Oke, silakan ya, semampu kamu bikin ya. Tapi semakin kamu memenuhi kriteria tugas ini ya saya jadi kriteria penilaian gitu ya. Atau minggu depan mungkin saya demokan ya yang apa mengendalikan lampu pakai tadi ya, pakai HP tadi ya. Itu project saya sebenarnya, saya iseng aja project aja. Saya bikinnya pakai tadi, pakai ini coding block ini aja. Saya bikinnya. Ini aplikasi mobilenya ya. Nah, ini aplikasi mobilnya. Kalau microcontrollernya ada nih mungkin Arduino saya ya. Itu kelompok atau boleh silakan berkelompok 3 atau 4 orang ya. Jangan banyak-banyak kelompoknya ya. 3 4 orang aja ya.
Silakan berkelompok Nah, nanti kamu bagaimana mau berbagi tugas dengan kelompoknya juga penting jadi penilaian ya saat presentasi ya. Jangan pas presentasi yang ngomong si kok wae, yang lainnya cuman nebeng namo, jangan ya. Nah ini saya tadi sempat ini masalah. Oh ini yang coin acceptor ini. Oh ini contohnya. Ini yang apa? Mengendalikan microcontroller dari MySQL ya. Nah, jadi nyala atau hidupnya lampunya. Jadi kapan lampu on, kapan lampu off itu dengan melihat isi database ya. Nah, ini. Nah, dia merequest database ya. Kalau database-nya dia kita akses ya, terus dia menghasilkan tulisan on, nah gitu ya. Nah, jadi tapi ini keamanannya masih lemah ya karena belum dienkrip ini. On maka lampunya nyala ya. Dia kapan dia on? Kapan dia on kalau database tabelnya berisi data satu dia. Begitu ya. Jadi saya buka MySQL-nya. Jadi waktunya tapi habis. Nah, nanti minggu